Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan Les Bumi PCNU Kabupaten Tegal, para seniman budayawan yang hadir pada malam hari ini, teman-teman hadirin wal hadirat semuanya yang bisa hadir pada malam ngaji budaya kanggo anak putu. Mudah-mudahan ini penuh manfaat. Marilah kita pertama-tama menjadi syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat hidayah, sehingga alhamdulillah walaupun suasana sehabis hujan lebat tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita semua terhadap ngaji budaya. Salam salam kita turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Panitia mestinya sudah menyiapkan beberapa kali yang memang malam hari ini akan ditampilkan. Persiapannya kalau tidak salah itu ya 1 minggu. Dari pagi mereka bekerja keras untuk membuat acara ini jadi ramai. Tapi kemudian kita harus tawakal seperti Kiai Tawakal tadi, dimana ketika kemudian jam 3 sore hujan lebat, tidak kunjung reda sampai isya, bahkan termasuk di Irland masih gerimis. Ini ya bentuk tawakal. Sebagaimana tadi disampaikan oleh seniman teman kita tadi, menceritakan banyak hal yang memang luar biasa menurut saya. Menceritakan Gus Jafar mungkin terinspirasi dengan Gus Jafar betulan yang ada di Banyuwangi. Tapi kalau melihat ceritanya tadi 300 km ke selatan kayaknya bukan itu. Karena kalau ke selatan lagi ya kan, bisa Nyiroro Kidul masalahnya ya kan. Berarti bukan Gus Jafar Banyuwangi, atau Gus Jafar nama ini hanya nama sebutan saja untuk sebagai cerita. Kemudian Kiai Tawakal saya itu pernah ngaji Ihya Ulumuddin, Hakikatul Tauhidi At-Tawakkul. Hakikat dari tauhid mengesahkan Allah adalah at-tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah. Kalau orang tawakal berarti dia bertauhid kepada Allah. Maka ketika kita itu kemudian andaikan tiba-tiba ada malaikat turun, kemudian menyampaikan kepada Mas Mikrot, kamu ahli neraka, kira-kira berhenti jadi orang Islam apa enggak? Ya ini namanya belum tawakal. Kalau tawakal, loh saya tetap Islam walaupun harus di neraka, kan seperti itu. Ya, atau malaikat itu tiba-tiba ya, turun di depan Mas Mikrot, kamu ibadahnya semuanya tidak diterima. Apakah berhenti beribadah? Nah ini namanya tawakal. Kalau tadi tidak tawakal. Jadi kalau tawakal itu kita tidak memperhatikan apapun. Kan ini satu makom tauhid yang luar biasa. Hakikat tauhid at-tawakkal Allah. Hakikat bertauhid kepada Allah adalah bertawakal, berpasrah diri dengan sepenuhnya kepada Allah. Kita mati besok neraka atau surga kita tidak mempedulikan itu. Yang kita pedulikan Tuhan kita Bapak Allah. Seperti tadi juga ada cerita tadi ketika Gus Jafar yang biasanya itu ahli kasyaf, ahli melihat, kemudian jadi diam. Itu dalam tasawuf itu ada istilah makom fana dan makom bako. Kalau seseorang sedang majnun, ditarik akal dan pikirannya dan hatinya oleh Allah, dia akan menuju satu alam yang namanya alam fana, di mana dia tidak ingat apapun kecuali hanya Allah. Dan ketika orang pada makom seperti itu, maka omongannya akan tepat, karena omongannya itu akan dicocokkan, atau Allah mencocokkan omongannya dengan takdirnya. Apapun yang ia katakan maka akan cocok dengan takdirnya Allah, karena Allah sudah mencocokkan apa yang ia katakan dengan takdirnya Allah. Itu makom fana. Tapi di atas makom fana ternyata ada makom lagi, namanya makom bako. Ketika makom bako dia turun, kebersamaannya dari Allah
dengan Allah maksudnya. Dia turun ke bumi, dia merasakan kehidupan bumi, tapi dengan membawa pesan-pesan langit. Istilahnya begitu. Tapi keuntungan pesan-pesan langit berarti Allah di atas. Kita akan jadi Wahabi semua kan seperti itu ya. Tapi pesan-pesan langit maksudnya pesan-pesan yang teratas, itu dibawa ke bawah menjadi satu manusia yang disebut insanul kamil, manusia yang sempurna setelah sampai ke makom itu. Maka ketika makom bawah itu orang biasa, dia ditanya jawabannya kadang benar kadang salah. Mbah besok itu kira-kira hujan apa enggak? Ada hujan, ternyata hujan lebat karena makomnya sudah bawah. Tapi dia memang itu sudah ikhlas. Omongan saya mau tepat mau tidak ada urusan. Ada orang datang ke rumah saya minta, Pak Kiai, Pak Ustadz, minta airnya, anak saya nangis saja, Al-Fatihah selesai. Mau Allah kabulkan atau tidak, kita tidak pernah memperdulikan itu namanya tawakal. Tapi kalau kita masih memaksakan diri kita harus menyembuhkan ini harus bisa, itu namanya bukan tawakal. Jadi tawakal di sini adalah satu makom yang luar biasa dari perjalanan rohani manusia. Maka dari cerita-cerita tadi, orang Jawa itu kan senang cerita. Maka ketika kita menemukan banyak sejarah Jawa, itu jarang kita temukan sejarah tulis, adanya sejarah lisan. Kenapa? Orang Jawa itu senang cerita. Contoh paling gampang, kita sering cerita Wali Songo. Dari mana? Dari tutur lisan para kiai, para ulama kita ya. Apa dari buku? Nggak ada, kecuali yang kesinian yang ditulis oleh siapa itu namanya? Pak Sunyoto ya, Atlas Wali Songo itu baru ada ya, ketua les bumi pusat almarhum Al-Fatihah. Itu setelah Kiai Haji Agus Sunyoto menulis Atlas Wali Sanga baru tersingkap. Ternyata sejarah Wali Sanga itu ya Wali Sanga kita kenal tidak sebagaimana yang kita kenal. Kita kenalkan dari ujung kulon namanya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik ya, Sunan Gunung Jati ya kan, itu jumlahnya ada 9. Tapi ternyata itu melalui masa periode awal yang dipimpin oleh Syekh Bakir ya. Kemudian periode kedua dipimpin oleh Syekh Ibrahim Asmoro Kondi, ayahanda dari Sunan Ampel. Baru yang generasi ketiga dipimpin oleh Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Nah, kita itu mendengar itu semua dari cerita tutur, pakai budaya. Maka kita itu kebanyakan kenal Islam itu lewat budaya. Lewat budaya. Bagaimana orang itu sholat, dulu namanya sembahyang. Di kitab tidak ada itu sembahyang. Sama goleti nganti mopo, goleti kitab ngaji 20 tahun. Tidak ada istilah sembahyang, tidak ada. Ya. Yang ada itu di dalam kitab manapun yang berbahasa Arab, dari induknya apa ya, kitab-kitab hukum yang ada di Indonesia atau fikih Islam itu mesti tulisannya bab sholati ya. Gak ada bab sembahyang, tidak ada. Kenapa kita kemudian orang Jawa itu lebih memakai kata sembahyang? Karena itu berkaitan dengan budaya. Karena dulu kita itu orang Jawa menyebut orang yang paling kuat, orang yang paling kuasa dengan bahasa Hyang. Maka dulu kan ada raja namanya Ratu Hyang Balitung, ya kan, mamanya. Karena menganggap dia itu kuasa, mati dan hidup di tangannya. Karena raja dulu kan kayak ya apa ya, absolut. Jadi kalau raja bilang mati, dia jadi mati. Maka ketika sampean sering krungu cerita bagaimana Amangkurat I ketika dia itu menyimpan calon apa itu namanya istri selir ya, yang cantik jelita ya, kemudian dititipkan kepada mertuanya yang ternyata dinikahi oleh anaknya, kemudian menjadi perahu. Karena orang Jawa dulu itu raja itu absolut, apa kata raja itu hukum.
Lah begitu juga ketika dulu itu orang menyebut yang itu adalah yang kuat, yang kuasa, yang besar. Maka ketika orang Jawa dikenalkan dengan Islam, Allah itu siapa? Nah, Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Jawa apa? Ya, Hyang. Maka kemudian kalimat sholat diganti menjadi sembah yang menyembah Tuhan. Tuh, ya. Nambah, tapi kudu eyang. Menyembah Hyang, menyembah Tuhan. Kudu menyembah eyang, kok salah, yang ada disembah. Oh, kayak ongkong bucu ya. Itu Islam. Islam jadi datang ke Indonesia itu tidak kemudian berwatak, mohon maaf, kearaban, tapi kemudian Islam itu melebur dengan budaya Jawa. Contoh Islam yang paling berhasil disebarkan oleh siapa? Dari sekian wali songo, Sunan Kalijaga. Karena Sunan Kalijaga paling bisa dan pandai membawa dakwah dengan budaya. Sunan Kalijaga itu kamu kalau lihat mendengar cerita-cerita Sunan Kalijaga itu luar biasa. Sunan Kalijaga itu perjalanan rohaninya itu sudah luar biasa. Dari kemudian Sunan Kalijaga itu ngaji di rumah, kalau tidak salah namanya Kiai Jaran. Jadi Kiai Jaran itu Kiai Kraton Tuban yang mengajar putra putri raja, namanya Kiai Jaran. Kalian jangan heran kenapa orang dulu itu kok nama Kiai kok Jaran, itu nama julukan. Orang Jawa coba nama-namanya yang besar-besar. Orang besar Jawa itu namanya nama hewan. Kebo ijo, kebo anabrang, ya kan? Gajah mada, gajah biru, ya. Itu pakai nama-nama hewan. Kan orang Jawa itu menganggap orang yang kuat itu seperti hewan. Ya kan? Hayam buruk, ya kan? Ya kan? Ya, maksudnya ayam pukul orang apa ya? Itu seperti itu. Jadi Sunan Kalijaga itu ngaji sama Kiai Jaran. Dia berislam sejak kecil karena ayahnya Adipati Wilatikto orang Tuban itu ya Islam, dan beliau menantu Brawijaya IV. Nah, ketika itu kemudian Sunan Kalijaga mengalami satu perjalanan rohani ketika melihat rakyat Tuban yang kelaparan. Di sisi lain kemudian di rumahnya atau di Keraton Tuban tepatnya punya gudang makanan yang besar dengan isi yang penuh. Akhirnya diambil isi gudang itu dibagikan kepada rakyatnya tanpa sepengetahuan ayahnya Adipati Wilatikto. Nah, kalau dalam sejarah itu saya pernah membaca Adipati Wilatikto itu adalah turunan Sayyid Bejagung. Sayyid Bejagung itu kalau ke atas sampai sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Sunan Kalijaga ketika itu kemudian sempat jadi mencuri punya ayahnya, dibagikan kepada rakyat miskin. Hanya beliau dihukum sampai tangannya itu gape ya, pakai penjalin, pakai rotan, sampai ruas-ruas jarinya itu katanya sampai tua masih membekas, tidak bisa normal seperti kita, karena bekas jilidan yang menjadi hukuman karena mencuri milik kerajaan. Beliau keluar, kemudian beliau menyamar jadi jadi perampok ya, jadi perampok ya, jadi perampok tapi perampok kebaikan ya. Tapi kan bagaimanapun perampok ya, walaupun baik dibagikan kepada rakyatnya, tapi tetap itu hal buruk. Maka kemudian disadarkan oleh Sunan Bonang atau Syekh Maktub Ibrahim. Beliau diajari, disempurnakan ilmu agamanya. Kemudian beliau itu dibawa ke Ampel ke Syekh Ahmad Rahmatullah, yang kemudian di sana dipiwulang sufi. Sampai dalam gambaran itu bukan hanya tirakat 3 tahun ketika ditinggal Sunan Bonang di pinggir kali yang kemudian menjadi namanya Sunan Kalijaga, tapi juga ketika pulang ke Ampel disowankan kepada ayah Sunan Bonang yaitu Syekh Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Beliau sempat dikubur 40 hari 40 malam. Itu papanya sudah tawakal, seorang ngurusi mati apa urip kan. Hari yang sampean dikubur saat dina sawangi kira-kira primen wis.
Mikirnya mati apa urip kayak kowe. Kayak wis kenatan Jawa mikirnya ora mati ora urip. Ora urus dengan yang namanya hidup, tidak urus yang namanya mati, tidak pernah urus. Maka beliau lulus 40 hari 40 malam dikubur hidup-hidup. Ya, kita kalau dikubur jangan 40 hari 40 malam, mungkin 1 hari 1 malam kita mati. Bukan mati kelaparan, mati ketakutan. Matinya bukan kelaparan, tapi mati ketakutan. Itu seperti itu. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Mas Suniman tadi sungguh bagus sebagai diulang kepada anak cucu kita, karena cerita-cerita ini sangat inspiratif dengan kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh gampang suudon, tidak boleh gampang buruk sangka, karena ada cerita menarik dalam cerita sufi. Ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami yang waktu itu statusnya Sultanul Auliya, rajanya para wali, ini jauh sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Jailani hidup pada abad 5 Hijriah. Kalau Sayyid Abi Yazid Al-Bustami atau yang kita kenal Abi Yazid Al-Bustami itu pada abad ketiga. Jadi serang kira-kira ya 200 tahunan. Nah, Abi Yazid Al-Bustami itu seorang wali besar, bahkan Sultanul Auliya Illah fi zamanihi. Tuanya para wali, rajanya para wali di zamannya. Beliau itu tanya sama Allah. Kalian nggak usah tanya. Kita kalau Gusti Allah keprima sampean kudu wali percuma. Ya. Ini yang punya pengetahuan seperti ini ya wali. Makanya tidak wali tidak bisa membayangkan bagaimana bisa berdialog dengan Allah. Ya. Dan kita tidak boleh membayangkan. Nanti kita bisa namanya murtad karena kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Ini makamnya wali beda. Ya. Abi Yazid Al-Bustami tanya sama Allah, ya Allah, saya itu wali ini panjenengan. Besok saya itu di surga, teman saya siapa? Yang berkedudukan sama dengan saya. Abi Yazid Al-Bustami, temanmu besok di surga adalah orang itu yang tiap hari di warung. Abi Yazid Al-Bustami kemudian datang ke warung itu. Ternyata warung itu adalah warung remang-remang. Warung kayak orang udah mikir kayak mikir ya. Iya, ya apa? Sing aku terinspirasi, apa yang terinspirasi? Saya kurang tahu itu. Nah, ya, ternyata warung itu adalah warung remang-remang. Isinya kuku malam, isinya ternyata orang-orang minum, bukan minum biasa, minum arak siu lah istilahnya, berangkalan. Abi Yazid Al-Bustami sempat, ya, hatinya itu bertanya, ya Allah, kok teman saya itu Sultanul Auliya Illah, rajanya para walinya engkau ya Allah, kok teman saya seperti ini? Ya modelnya. Ya Abi Yazid, lihat saja orang itu. Ternyata orang itu ketika didatangi langsung, Assalamualaikum wahai Abu Yazid. Kok belum kenal? Loh, Abu Yazid kaget. Orang ini kok tidak pernah kenalan dengan saya tidak kenal. Langsung kita panggil saya. Assalamualaikum ya Abu Yazid. Waalaikumsalam. Kau yang besok jadi temanku di surga. Kau curiga bahwa aku temanmu? Abu Yazid langsung tahu ini betul wali Allah ini. Dia tidak kenal saya, langsung kita memanggil nama saya dan tahu bahwa Allah mengilhamkan kepadanya besok menjadi temannya di surga. Ternyata di warung itu bukan mau minum, di warung itu memborong seluruh arak dibawa pulang agar tidak ada orang yang minum, agar tidak ada orang minum. Semua apa ya arane ya, kupu-kupu malam bahasanya apa sih kayaknya arane? Lembok. Iya bener. Oh juga yang besok kayak kupu-kupu malam. Bahasanya kayaknya ini apa ya? Lembok ya? Enggak. Kupu-kupu malam itu yang ada di warung itu dikasih uang. Kamu punya kebutuhan berapa satu hari? Mas saya itu punya anak 2. Kalau satu hari ya sekarang pakai hitungan sekarang ya pakai dulu dirham. Kalau sekarang pakai rupiah. Kira-kira 200 cukup. Udah ini 1 juta. Nggak usah berangkat ya 5 hari. Ya. 5 hari dia udah berangkat. Minimal 5 hari ini si wanita tidak bermaksiat ini. Nggak berangkat mangkal. Karena sudah tercukupi. Kalau 5 hari jatahnya habis baru berangkat lagi mangkal. Lah ketemu orang ini lagi temannya biasa dikasih uang lagi 1 juta. Akhirnya udah pernah mangkal karena dibeli jatah. Dan orang yang minum di situ tidak pernah minum karena yang datang di situ ternyata arak sudah diborong oleh temannya Abi Yazid Al-Bustami. Itu cara menyelamatkan orang. Tidak harus orang itu bisa ceramah berdakwah.
tapi dengan cara itu pun dakwah bil hal. Jadi kita tidak boleh gampang suudon bersangka terhadap orang lain. Sampai mau kan weru mamane ini nggak maka apa sih nyong apal Mas Lutfi apal panggo cerita Mas Mikrot lu ya. Ya Mas Slamet ya kita bocah dewek kok. Mana Mas Slamet sampean weru mana Mas Slamet kayak lagi mari bayam mana penemang. Kok aja cepet suudon. Aja mon Slamet kayaknya lagi nang wadunan kayak orang mesti tidak apa engkana lagi mengurai sampah di sana kan bisa terjadi kan. Ternyata sampai sampah negara lebih diangkuti, dibersihkan, yang manfaatnya itu banyak, minimal tidak terjangkitnya penyakit di wilayah situ. Nah, seperti itu. Kita jangan mudah bersekuton, berburuk sangka kepada orang lain. Ternyata kita itu hidup itu kan kita terbatas oleh mata apa itu namanya ya, mata lahir kita. Sementara banyak yang tidak terlihat oleh mata lahir kita. Itu Mas Mikrot. Ya, kita jangan suudon, ya. Kemana Mas Mikrot kayak bonceng karo bocah wadon, ya. Bocah wadone nganggo lekton, ya. Ngerangkul Mas Mikrot maneh. Langsung suudon ndak boleh. Ndak boleh, Mas Mikrot jebule seneng wadonan. Gawane bocah wadon nganggo lekton, ya kan. Ndak boleh seperti itu, kita harus suudon. Jangan-jangan itu orang tersesat, ketakutan, di boncengan motor saking ketakutannya memegang erat, ternyata dia itu korban kriminalisasi di terminal. Miki panan seperkosa rame-rame di rumah Mikrot sehingga dadane rada terbuka copot kabeh sih miki. Nah, kita jangan mudah suudon. Maka kita itu pandai-pandailah bersikap. Kalau bersikap untuk diri sendiri pakai syariat. Oh, saya belum sholat, berarti saya dosa. Saya belum ngaji berarti saya dosa. Saya duduk dengan perempuan yang bukan mahramnya dosa, pakainya syariat. Tapi kalau melihat orang lain pakainya hakikat. Mas Mikrot duduk sama perempuan, jangan suudon. Jangan-jangan itu adiknya. Jangan-jangan itu ponakannya sendiri. Ya, seperti itu pakainya hakikat. Ya Mas Mikrot memane ngarepe jubilan tulisan bir bintang memane. Jangan kemudian kita suudon, jangan-jangan itu cuma botolnya saja, jerone kecap seperti itu kan. Itu pakai ilmu hakikat. Ya kan? Kalau kita melihat mengukur diri sendiri pakainya syariat. Tapi kalau mengukur orang lain pakainya hakikat. Wallahu a'lam bishawab. Saya udah bisa berdialog. Kenapa terima kasih? Ini suara wis. Saya seperti itu aja. Nanti disambung oleh yang lain. Saya matur suwun diberi kesempatan untuk ngobrol bersama dengan teman-teman seniman, apalagi ada teman lama saya itu Mas Mikrot. Saya ingat dulu buat skripsinya bareng dengan saya. Kalau umur tuh Mas Mikrot, jangan disamakan dengan Mas Mikrot. Usianya terpaut sekitar 25 tahunan lah. Oh fitnah. Dulu ingat buat skripsi di Berkat karena melekan lapar itu cari nasi goreng. Pakai motor saya sampai ke Mantran, barang balik ternyata bensin enteng di rumah Mikrot. Aku senumpak aja Berkat anjong mana ternyata mangan sabungkus kurang, akhirnya bagaimana ya, gitu. Ya, saya punya banyak kenangan dengan Mikrot. Kalau usia beda jauh tapi pergaulan saya sama. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji ngaji dan budaya gitu kan. Sebenarnya aslinya pengen ada, tapi misalkan saya bertanya sedikit boleh nggak? Jadi gini, yang tak tangkap istilahnya dari tadi itu istilahnya agama itu bagian dari budaya atau sebaliknya, seperti itu kan? Budaya itu bagian dari agama, budaya itu bagian dari agama lah. Terus berarti sebelum kita menilik sejarah, berarti sebelum Islam masuk ke sini kan seperti itu kan, nenek moyang kita itu gimana kan berarti? Berkebudayaan, dinamisme. Banyak pendatang dari India.
Ya akhirnya mereka berkebudayaan agama tapi Hindu Buddha. Ya Islam datang, kebudayaannya itu kebudayaan Islam. Jadi makanya kemudian budaya itu bagian dari agama. Terus Islam datang di Indonesia kemudian membawa budaya juga. Gitu. Berarti budaya itu hasil olah pikir manusia itu sendiri. Iya. Oke. Ya, ini ben teman-teman juga tahu. Dari keresahan saya sendiri berarti kan seperti itu biar teman-teman juga tahu. Nek lebih spesifik arti kata budaya itu sendiri nek menurut secara Islam mungkin atau kalau dalam Islam itu ada istilah kan berarti muhaddzarah wa tsaqafah. Muhaddzar itu berperadaban. Orang itu dari berperadaban umpamanya barbar, kemudian berperadaban akhlakul karimah, kita lewat ada orang tua kita kemudian menyapa lebih dulu, itu berperadaban. Kemudian dulu pakainya onta, sekarang pakai mobil, berperadaban. Kemudian kalau dulu kita itu pakainya kain Jawa, kemudian sekarang ada yang pakai celana beler, celana lepis. Saya mempertahankan kain walaupun kain sarung, berperadaban. Kalau asyaqafah itu adalah budaya. Kalau melihat makna asyaqafah sendiri, syaqaf itu artinya atap di atas. Syaqafah berkebudayaan, maka kebudayaan itu bagian dari agama. Ketika Islam di tanah Arab, tentu Islam itu dengan wajah Arab, ya bersorban, kemudian pakai gamis, pakai udang-udang. Kemudian sampai ke tanah Jawa, pakainya diganti seperti Mas Diong, ya kan, tidak pakai gamis lagi, atasannya bukan pakai udeng-udeng, pakainya belakon, ya. Nah itu jadi budaya baru di Indonesia atau di Nusantara dulu. Artinya sebelum Islam datang tentu kita berbudayaan tapi sesuai agama nenek moyang kita waktu itu. Setelah Islam datang kemudian kebudayaan itu mengikuti agama nenek moyang kita. Agama nenek moyang kita kemudian dari Hindu Buddha kemudian beralih ke Islam, maka dari agama Islam itu sendiri kemudian melahirkan budaya-budaya. Contoh paling ya jelas itu ketika Sunan Kalijaga itu menampilkan wayang yang dulu itu wayangnya adalah Ramayana dengan versi Mahabharata yang Hinduis, kemudian berubah menjadi lakon-lakon Islami. Contoh yang paling jelas itu adalah ketika memerankan lakon kalimat jimat kalimat syudu. Ya, jimat itu ya artinya pedoman, kalimat syudu adalah kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat. Itu paling ketara. Di Jawa itu sangat ketara sekali ketika kemudian perubahan dari budaya Hindu Buddha ke Islam. Contoh lagi budaya Hindu Buddha itu kan bertelanjang dada. Dan orang itu ukuran dewasa itu ketika rambutnya itu sampai ke bokong untuk laki-laki. Tanda spiritual orang Islam itu spiritual agamanya itu tinggi itu ditandai dengan panjangnya rambut. Maka jenengan itu jangan-jangan spiritualnya tinggi karena memang rambutnya panjang. Amin. Nah, setelah Islam datang, kemudian rambut panjang itu dibiarkan oleh Islam. Hanya kemudian dibatasi sampai satu bau karena memang Nabi mencontohkan seperti itu. Ya, boleh kita gondrong. Dan saya pernah ketemu, ya untungnya cukur. Dan saya pertama kali ketemu Habib Rod dulu, ya sekitar 20 tahun yang silam lah ya. Waktu itu saya masih muda sekali, kalau ini ajak sudah tua. Ini gondrong. Betul itu gondrong. Cuman ketika saya tanya kenapa cukur, karena memang perkembangannya nggak ada. Rambutnya panjang tapi badannya tetap saja aja bareng-bareng. Memang agak macam-macam. Ya. Itu salah satu budaya Jawa kita dulu. Jadi laki-laki itu ukuran spiritualnya ketika rambutnya panjang. Kemudian Islam datang dibiarkan hanya sampai satu bau. Kemudian lama-lama diikat dikasih belangkon. Lama-lama sekarang ya ukurannya seperti ini ya kan, ukuran orang-orang Jawa sekarang. Dan tidak kemudian langsung berubah total jadi pakai gamis kan enggak. Yang tadinya telanjang dada cuma kemudian pakai baju Jawa seperti Mas Diong dan lain sebagainya yang pakai baju Jawa itu. Apa istilahnya baju singkep ya kan. Itu merupakan perubahan budaya ketika Islam datang.
Jadi sebelum Islam datang kita itu menjumpai orang Jawa ya bertelanjang dada, bukan karena Anda punya pakaian, karena itu budaya dari hidup budaya itu sendiri. Ya kan, sebagai ciri laki-laki mereka itu rambut panjang bertelanjang dada. Karena khawatir karena ada susunya kan seperti itu. Ya, makanya kemudian diberi kejelasan pakai telanjang dada. Ketika Islam datang dikasih baju namanya baju singkep. Ya mirip-mirip gamis cuma rada disuwek titik terus kancing. Itu kira-kira begitulah ya kan. Matur nuwun penjelasannya. Itu berarti yang sekarang emang banyak jadi polemik ya. Kadang kan teman-teman yang lebih muda ya setelah penjelasan tadi istilahnya saya sendiri banyak lah yang tak tangkap banyak. Cuma kadang kan teman-teman yang lebih muda ngapunten yang baru belajar istilahnya agama sedikit kadang menyalahkan yang itu tadi budaya kita sendiri kan seperti itu karena terlalu terpengaruh sama yang dibawa tadi misalnya tadi dengan busana yang ke Arab-Araban kan seperti itu sementara orang Jawa sendiri padahal dia sendiri kan orang Jawa dengan seperti itu berarti kan yang muda misalkan terlalu ke Arab-Araban ngapunten berarti kan dia sudah nggak melestarikan kan seperti itu nggak melestarikan budaya kita. Nah itu yang jadi polemik, makanya tadi saya bilang polemik di teman-teman kita sendiri kan seperti itu. Makanya mungkin dengan acara seperti ini kan mudah-mudahan teman-teman juga jadi lebih tahu kan seperti itu, lebih tahu yaitu cara melestarikan budaya dan pengetahuan yang ada yang didapat. Nggak cuma terima mentah ya kan, atau kadang cuma terima mentah. Akhirnya malah yaitu budaya kita tergerus. Sementara ya adanya ngaji budaya seperti ini kan biar budaya kita sebagai orang Jawa juga nggak hilang, nggak luntur seperti itu mungkin. Sebenarnya asik kan, tapi nantilah ambil. Saya juga sering ke rumah Mas Slamet. Nanti ya lebih pengen banyak bicara lagi. Seperti itu. Matur nuwun itu saja yang matur nuwun sangat penjelasannya. Moga ini mau dilanjut apa ada lagi yang mau Gus dari tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sedulur KB, saya bangga sekali bahwa kemarin tadi ada yang bicara tanya tentang apa itu Les Bumi, bahwa Les Bumi adalah lembaga seni budaya muslimin Indonesia yang di bawah naungan PCNU. Dan apa sebenarnya program untuk tahun ini? Bahwa Les Bumi mencoba untuk bagaimana kita mendata budaya yang ada di Kabupaten Tegal, kemudian kita uri-uri kembali. Banyak sekali budaya kita yang hampir-hampir hilang. Kayak misalnya Gatik, Benteng, bahkan ngaji setiap maghrib itu dulu ada banyak sekali, tapi di daerah kota-kota sudah hilang. Alhamdulillah Ustadz Taufik masih melestarikannya. Dan ini jadi mungkin kami juga tadi sudah bilang sama Ustadz Taufik bahwa nanti kami juga akan mencoba kerjasama untuk menghidupkan kembali Les Bumi yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal termasuk di Bangka. Karena banyak sekali budaya kita yang hampir-hampir hilang semuanya. Walaupun Kabupaten Tegal memang sekarang ada Dewan Kebudayaan, ada Dewan Kesenian, tapi ketika terjun yang harus ke masyarakat, barangkali kalau saya sepakat nanti dengan Taman Baca di Kabupaten Tegal, maka kami juga setelah ini pertama kali kerjasama dengan Rumah Baca Mandiri 71, juga kami nanti bareng-bareng teman Les Bumi juga ingin kerjasama dengan Taman Baca di Kabupaten Tegal, se-Kabupaten Tegal. Karena yang penting kita bisa saling menguntungkan. Kayaknya diterima enggak ya untuk kerjasama dengan Taman Baca di Kabupaten Tegal? Ya, karena kita biar saling menguntungkan. Tinggal nanti kita
tekniknya bagaimana nanti kita bicarakan bersama. Tapi yang jelas bagaimana kita biar budaya yang ada di Kabupaten Tegal hampir terkikis habis hanya karena tantangan budaya kita kan ada di tangan kita, bukan dari luar, melalui HP, melalui televisi. Memang bagus ketika kita mampu memanfaatkan HP sebagai yang positif, jadi cerdas. Tapi kalau yang tidak positif jadi kurang bagus. Ibaratkan sesuatu yang keluar dari silitnya ayam. Telur apa tenggelam yang kita pilih? Iya kan? Kalian bisa untuk tapi tidak langsung bisa dimakan. Ada proses. Jadi saya dari Les Bumi Kabupaten Tegal terima kasih sekali kepada Taman Baca Rumah Baca Mandiri 71 sebagai pintu untuk bisa kerjasama dengan yang lainnya. Semoga dari Kang Ilham nanti kita bisa kerjasama, karena kami juga ingin itu bagaimana menghidupkan budaya yang ada di Kabupaten Tegal, menguri-uri budaya. Banyak yang dulu kan di daerah Cacaban ada ini cowok apa yang budaya yang bilang itu ini cowok apa istilahnya juga ada kan ya, budaya itu juga hampir hilang. Dan kemarin juga ketika saya diundang dari provinsi di Kabupaten Tegal juga harus mendata kebudayaan yang ada, seni yang ada, kemudian kalau bisa ada hadap apa istilahnya itu yang biar tidak dimiliki oleh orang lain, tidak diraih oleh orang lain, hak paten kebudayaan itu. Jadi mohon sebagai langkah awal ini kami mohon restunya dari